Rahayu, perkenalkan kami dari kelompok sastra dengan saya sendiri Andri dan rekan saya Virsi. Pada video kali ini kami akan mendeskripsikan tentang geguritan atau sering disebut puisi Jawa. Nah, untuk lebih lanjut mari kita simak bersama. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, menyimpan kekayaan estetika dalam sastra. Dari pantun hingga syair, dari tembang hingga prosa. Mari menyelami keindahan sastra Nusantara. Setiap daerah memiliki ciri khas estetika sastranya sendiri yang merepresentasikan keragaman budaya Nusantara. Pada video ini, kita akan membahas mengenai geguritan. Geguritan, salah satu karya sastra Jawa, adalah sebuah puisi yang menggambarkan keindahan, nilai budaya, dan ajaran moral masyarakat Jawa. Dalam setiap larik atau barisnya terkandung estetika yang menghidupkan ruh Nusantara. Dalam setiap larik atau barisnya terkandung estetika yang menghidupkan ruh Nusantara. Naskah kuno seperti Serat Centini dan Gurindam 12 menjadi bukti kejayaan sastra tulis Nusantara yang mengangkat keindahan kearifan lokal. Geguritan berasal dari kata gurit yang berarti tulisan atau guratan. Sebagai karya sastra, geguritan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Kawi dengan gaya yang kental akan rima, irama, dan filosofi kehidupan. Geguritan tak hanya indah secara bentuk, namun juga indah dalam isinya. Mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, harmoni, cinta kepada alam, dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Geguritan memiliki akar yang kuat dalam tradisi lisan masyarakat Jawa. Pada masa Hindu-Buddha, karya seperti Kakawin menjadi inspirasi bagi perkembangan puisi lokal. Saat Islam masuk ke Jawa, seni seperti tembang dan geguritan digunakan oleh Wali Songo, termasuk juga Sunan Kalijogo, untuk menyebarkan ajaran agama. Dari generasi ke generasi, geguritan terus berkembang hingga menjadi salah satu bentuk sastra yang dikenal luas di Pulau Jawa. Dalam perkembangan zaman, geguritan saat ini masih relevan dan diterapkan oleh seniman modern. Dengan adaptasi bahasa dan tema, geguritan tetap menjadi ekspresi budaya. Adapun tujuan geguritan, yang pertama, geguritan bertujuan untuk menyampaikan estetika melalui susunan kata yang indah dan bermakna, sering menggunakan metafora, rima, dan irama. Lalu yang kedua, geguritan menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral, filosofi kehidupan, dan ajaran kebajikan kepada masyarakat.
Lalu yang ketiga, sebagai bentuk puisi, geguritan adalah cara penulis atau pengucapnya untuk menyalurkan emosi, baik itu kebahagiaan, kesedihan, cinta, maupun perenungan spiritual. Yang keempat, geguritan bertujuan untuk menjaga dan memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal, termasuk bahasa dan tradisi masyarakat Jawa. Lalu yang terakhir, dengan keindahan bahasanya, geguritan juga bertujuan untuk menghibur, baik saat dibacakan dalam acara tradisional maupun sebagai bagian dari seni pertunjukan. Selain keindahannya, geguritan juga memiliki fungsi yang disampaikan penulis bagi pembacanya maupun bagi audiens, yang meliputi fungsi edukatif, di mana sebuah geguritan mendidik masyarakat melalui nasihat dan pelajaran hidup yang tersirat dalam isinya, seperti pentingnya budi pekerti luhur, kesabaran, dan rasa syukur. Kemudian fungsi estetis, geguritan menghadirkan keindahan melalui pilihan kata, ritme, dan struktur yang memanjakan telinga dan pikiran pendengar. Fungsi spiritual, sebagian besar geguritan mengandung nilai religius dan spiritual, mengarahkan pembaca ataupun pendengar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan alam. Fungsi sosial, dalam masyarakat tradisional, geguritan sering digunakan sebagai sarana menyatukan komunitas dalam acara adat ataupun upacara tertentu dan mempererat hubungan sosial. Fungsi reflektif, geguritan mengajak pembaca ataupun pendengar untuk merenungi kehidupan, baik tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, maupun dengan sesama makhluk Tuhan. Baik, untuk kali ini saya akan membawakan sebuah geguritan atau puisi dari Profesor Dr. Raden Mas Ki Wisnuwardana, yaitu tokoh ataupun panutan dari penghayat paguyuban Palang Putih Nusantara Kejawen Urip Sejati, dengan judul Kasuwargan. Duk samono Bapa Adam, sakawit mukti ing swarga loka, nyuwun kanca pamburine pinaringan Dewi Kawa, sak kloron luar ing sepi. Bibit hanane lelakon, mula-mulane asmara, mempani sumet godha, paleti ing karonsih, kasuwargan raga jati. Sak gebyaring tatit, geter pater goro walikan, sungsang bawana bali. Sekaripun durma, panjang setra kumepyur dawah ing karang, klangkung kagyating ati, mangkya kawusa dadine kang sanyata, yakti bakal kalair
saparan dadya budidayane pindha ndaru cumlara tumurun ngarca padha papan saikini sagung titah panandang dosa gawan kang tumurun kudu binerat ing pambudi mersudi swarga donya yektine bisa kinayuh Swarga tentrem haywa meri lan pambegan. Swarga tatak haywa getun lan sumelang. Swarga anon haywa samar-samar. Aja sira luput lan ngluputake. Murih manjing swarga ngapura. Aja sira kuwolak-walik. Murih manjing swarga laras. Aja sira seneng nenacat apa dene nyenyedha murih manjing swarga si Hanggayuh swarga kuwasa sejati janji bisa kalis saka apes lan kalahan tumeka ing swarga begja langgeng kalamun luar saka bungah susah gampang angel pitukane ananging sapa temen tinemenan. Puisi ini menggambarkan tentang perjalanan spiritual manusia, mulai dari asal usul di surga yang kemudian dijatuhkan ke dunia karena mendapat sanksi ataupun dosa, hingga usaha kembali untuk menuju kebahagiaan sejati atau disebut dengan kasuwargaan. Kebahagiaan sejati bukan hanya kenikmatan duniawi, melainkan kedamaian jiwa yang dicapai melalui keselarasan, kebijaksanaan, dan perbuatan budi pekerti luhur. Pesan utama dalam puisi ini adalah harmonisasi dalam hidup, jangan iri, jangan marah, dan merendahkan orang lain. Kesadaran batin, menghindari menyalahkan atau membalikkan nilai-nilai benar, dan kesabaran ataupun ketulusan. Dengan usaha sungguh-sungguh, manusia dapat mencapai kebahagiaan abadi yang bebas dan dari penderitaan duniawi. Kasuwargan sejati adalah kondisi jiwa yang damai, teguh, dan selaras dengan nilai-nilai kebenaran yang universal. Geguritan adalah salah satu kekayaan kebudayaan Nusantara yang mencerminkan jiwa dan nilai kehidupan masyarakat Jawa. Melalui keindahan kata-katanya, kita diajak untuk merenung, belajar, dan menjaga harmonisasi dengan alam dan sesama. Mari lestarikan geguritan sebagai warisan budaya yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu.